Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, seperti biasa masih membahas pengalaman saya selama 3 tahun menderita asam lambung, GERD dan ACT. Dan gak bosan-bosannya saya ingatkan lagi ya, kalau tanpa disengaja teman-teman menemukan salah satu dari video saya atau baru nonton salah satu dari video saya, kemudian memang betul-betul pengen sembuh ya, itu anjuran dari saya adalah tonton video ini secara berurut, jangan di skip ya. Jadi buka channel YouTube ini, tonton dari vlog 1 sampai yang terbaru secara berurutan, minimal 1 hari 1 video, tontonnya jangan di skip ya. Kenapa saya selalu bilang di awal video seperti itu ya, supaya teman-teman itu bisa seperti saya ya. Alhamdulillah, siapa tahu teman-teman juga bisa sehat melewati nonton video YouTube ya, apalagi buat teman-teman yang terkena anxiety. Nah, dengan nonton YouTube nanti semua keresahan teman-teman selama ini ya, paranoidnya, ketakutannya, kegelisahannya, pikiran-pikirannya ya, nanti insya Allah pelan-pelan kalau nonton video ini tentunya pasti paham nantinya gimana itu yang ngasih asam lambung, gimana GERD, gimana anxiety itu. Kalau penyakit ini tidak berbahaya, bisa sembuh ya, nanti pelan-pelan pikirannya nanti akan hilang ya, yang negatif-negatif ya, jadi bakal timbul semangat, bakal positive thinking ya, karena saya dulu merasakan seperti itu. Tapi dengan catatan ya teman-teman, itu harus memang betul-betul memang paham ya apa yang disampaikan, apa maksud yang disampaikan oleh uh, apa yang maksudnya disampaikan di video ya, karena kebanyakan yang gak sembuh-sembuh itu sebenarnya mereka juga kadang ada yang gak ngerti maksud dari video itu, nggak tahu karena memang cuma baca judulnya aja atau memang penjelasan dari saya kurang dimengerti, itu saya nggak tahu ya. Nah tapi kalau misalnya penjelasan dari saya tidak teman-teman mengerti atau memang keluhannya kurang cocok dengan apa yang terjadi pada teman-teman saat ini, teman-teman bisa alternatif lain, nonton video yang lain ya, video tentang asam lambung yang lain, kan banyak sekali ya yang bikin video tentang asam lambung ini, yang sudah lepas dari asam lambung, tips-tips ini segala macam banyak sekali. Tinggal teman-teman pilih mana yang paling sesuai dengan teman-teman, dengan apa yang terjadi pada teman-teman sekarang, mana yang penyampaiannya paling teman-teman mengerti, yang paling masuk ke pikiran teman-teman, yang paling masuk akal gitu ya, yang memang sesuai dengan apa yang sedang teman-teman alami gitu. Nah mudah-mudahan teman-teman salah satu orang yang bisa sembuh juga seperti saya, cuman nonton YouTube ya. Jadi saya itu sembuh 95% itu nonton YouTube ya, karena sudah sering saya ceritakan dulu sudah bolak-balik ke rumah sakit, udah berobat tradisional, herbal segala macam ya, dan akhirnya alhamdulillah sembuh cuman dengan nonton YouTube ya. Karena intinya penyakit ini itu intinya itu pikiran ya teman-teman. Ketika pikiran sudah tenang, itu nanti bakal ngikut semuanya, nanti sensasinya bakal hilang satu persatu ya, dan bisa kembali hidup normal, bisa sehat ya. Walaupun semua itu butuh proses, tidak langsung sembuh, langsung sembuh enggak ya. Jadi memang harus berproses, harus sabar, harus konsisten ya. Jadi kita itu jangan terlalu banyak mengeluh ya. Jadi pernahkah teman-teman mendengar ya, kata-kata itu adalah ucapan, kata-kata itu adalah doa ya. Jadi ketika kita mengucapkannya terus, maka itu nanti yang akan terjadi pada kita. Nah seperti itu. Dan apa yang kita ucapkan tuh nanti di pikiran juga akan nggak lepas dari itu. Jadi bakal terjadi jadinya gitu. Jadi mulai sekarang mulailah dari perkataan tuh yang positif, yang memotivasi, yang bikin kita semangat gitu. Jangan
melulu mengeluh, jangan malas ya. Jadi usahakan ya. Kemudian gak bosan juga saya mau ucapin terima kasih juga buat teman-teman yang masih setia nonton video di channel ini, yang masih nungguin video terbaru, dan supaya channel saya ini lebih berkembang, supaya saya lebih semangat lagi bikin videonya. Saya minta dukungan dari teman-teman supaya like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kali ini saya mau membahas tentang bagaimana makanan untuk penderita GERD dan ASHT. Bagaimana sebenarnya untuk secara keseluruhannya pernah saya bahas ya beberapa kali di pola makan penderita asam lambung, kemudian menu makanan untuk penderita asam lambung. Bisa teman-teman klik di atas ya kalau pengen nonton. Nah, tapi kali ini karena banyak yang bertanya kapan kita bisa makan pantangan. Kemudian masih banyak yang bertanya apa ini boleh, apa itu boleh ya. Nah, jadi perlu saya ingatkan lagi ya. Kalau untuk makan pantangan itu sebenarnya tidak bisa saya dijadikan patokan atau yang orang lain dijadikan patokan, karena pada dasarnya lambung kita itu berbeda-beda ya. Kita tidak tahu kondisi di dalamnya itu bagaimana, tidaklah sama gitu. Jadi antara si A, si B, si C itu beda-beda. Bisa jadi cocok bagi saya, tidak cocok untuk teman-teman. Pantangan bagi saya bisa jadi bagi teman-teman tidak pantang ya, karena sudah banyak terjadi yang seperti itu. Jadi dalam lingkungan saya aja ya teman-teman, kayak teman saya itu juga ada asam lambung, cuma nggak sampai parah seperti saya. Dia tiap asam lambungnya naik itu dia makan pisang. Bahkan katanya kalau udah makan pisang itu asam lambungnya bakal ngereda. Nah sementara saya kalau makan pisang itu malah langsung muntah, langsung pusing gitu ya, gak cocok sama lambung saya. Kemudian tante saya kalau dia makan, bagi dia itu pepaya itu jadi obat bagi dia ya, pepaya coklat itu bagi dia obat. Sementara bagi saya itu kalau makan pepaya langsung kembung, makan coklat langsung pusing, amat sangat tidak bisa ya. Kalau sekarang alhamdulillah semuanya dimakan, kecuali saya kalau sampai sekarang itu yang agak pantang makan coklat. Tapi kalau dark coklat nggak apa-apa ya, coklat yang kayak ada di apa, yang di wafer gitu ya, nggak bisa makan yang kayak gitu. Kemudian kalau makan pepaya masih belum bisa, tapi kalau yang lain yang cabai udah ya, yang santan juga agak-agak bermasalah ya kalau saya makan gitu, tapi tidak terlalu, sensasinya tidak terlalu mengganggu gitu, paling pusing sedikit gitu, paling agak berasa mau muntah ya. Terus pisang juga kayak gitu ya kalau terlalu banyak. Tapi sejauh ini kalau masih porsinya masih nyicip itu nggak masalah ya. Kemudian ada yang bertanya kapan kita bisa makan pantangan gitu. Jadi kalau kita sudah mulai sensasinya hilang, kita sebenarnya udah boleh coba makan pantangan. Kalau sepengalaman saya sendiri yang saya lakukan, saya makan pantangan itu setelah hampir 75% sensasi saya hilang. Kalau udah cuman sekali-sekali, ibaratnya misalnya udah kalau biasanya ya, kalau ketika saya sakit itu kan pusing tiap hari itu ya. Jadi saya mulai makan pantangan ketika pusing saya misalnya seminggu cuman pusing 3 kali atau 2 kali gitu ya. Jadi itu udah mulai saya coba. Nah, bagaimana kalau perut masih kembung, kemudian masih terasa keras, masih begah gitu, apakah boleh makan pantangan? Kemudian kadang dia sembuh perutnya, kadang masih kambuhan. Nah, kalau yang seperti itu, kalau sepengalaman saya ya, kalau masih ada, apalagi yang punya keluhan di lambung ya. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah merasakan sakit di lambung ya, apalagi di awal-awal kena asam lambung. Saya cuman merasakan
sering sendawa gitu ya. Jadi tidak pernah merasakan ada keluhan di lambung, cuman paling sekali atau 2 kali gitu. Saya aja yang tidak pernah merasakan sakit di lambung itu berusaha menghentikan pantangan. Apalagi kalau teman-teman ada sensasinya di lambung, sebaiknya jauhkan dulu, nggak usah coba-coba dulu ya. Memang betul-betul hindari dulu. Kemudian apalagi yang ada nyesek ke dada, itu juga masih berarti lambungnya itu masih dalam fase masih yang belum baikan, masih banyak yang masih butuh ditenangkan lambungnya ya. Jadi jangan makan dulu, makan pantangan dulu. Dulu saya karena nggak ada sensasi ya, nggak ada sensasi di perut, diperiksa dokter, jadi dibolehin aja ya teman-teman, dibolehin aja makan apapun. Nah tapi itu muncul sensasinya banyak. Itu catatan ya, lambung saya nggak kenapa-kenapa, nggak merasakan sensasi apa-apa di lambung. Itu sudah banyak, cuman muncul sensasi yang di organ lain ya. Itu dibolehkan dokter makan. Nah, ketika saya makan semuanya, sensasi itu nggak hilang-hilang ya. Ketika saya mulai memantangkan, baru mulai hilang sensasinya. Nah, jadi intinya kalau misalnya teman-teman, apalagi yang punya sensasinya di daerah lambung, nah itu sebaiknya jangan makan pantangan dulu gitu. Sebaiknya dihindari dulu ya, tahan dulu. Nah, gimana makanannya, apa yang bisa kita makan gitu ya? Makanan apa yang bisa kita makan gitu. Jadi kalau soal makanan ya, jangan terlalu misalnya nasi putih aja gitu, sayur aja, jangan gitu juga gitu ya. Kita juga butuh protein. Nah, jadi misalnya goreng ayam nih. Goreng ayam boleh sih makan cabai sedikit yang nempel di ayam aja gitu. Jangan terlalu banyak minyak ya. Cabai biasanya dicampur ada minyaknya ya. Nah, kalau diambil lagi cabenya, kita kan kebanyakan gitu makan ayam, terus diambil cabenya, ditambah cabenya. Nah, itu yang bikin sakit ya. Tapi kalau yang nempel-nempel aja, nyicip-nyicip sedikit itu boleh. Misalnya kalau goreng ayam ada minyaknya sedikit tuh boleh. Tapi kalau yang kita makan gorengan itu kan banyak tuh minyaknya, itu jangan ya. Kemudian misalnya kalau goreng ikan itu boleh ya. Tapi kembali lagi, itu tergantung lambung teman-teman sendiri ya. Lambung, karena kita itu beda-beda. Kalau saya dulu gitu, tidak terlalu harus makan nasi putih sama yang nggak ada cabenya. Kalau makan kayak gitu nggak ada selera ya teman-teman, nggak ada selera makan. Kemudian badan jadi kurus karena nggak ada yang dimakan ya, makan nasi putih sayur gitu aja. Dan sebaiknya kalau sepengalaman saya, kalau teman-teman kebanyakan juga, jadi jangan terlalu misalnya sayur atau buah, mungkin banyak yang bilang bagus untuk orang yang asam lambung ini tuh. Tapi ya kalau sepengalaman saya, kalau terlalu banyak makan sayur atau buah-buahan itu makin cepat lapar gitu. Jadi lebih baik saya konsumsi kayak ikan ya, tapi jangan yang terlalu banyak mengandung minyak ayam gitu. Jadi sayurnya sedikit aja, buahnya sedikit aja, jangan berlebihan lah ya intinya. Nah, jadi kita kan kebanyakan kalau dibilang karena nggak boleh ya udah makan buah yang banyak ya. Itu jangan juga ya, nanti cepat lapar ya. Karena kan kalau sayur dan buah-buahan itu kan cepat dicerna gitu. Jadi nanti kalau nggak perutnya cepat kosong, nah jadi nanti asam lambungnya nanti naik lagi, nggak ada yang mau diputar di perut itu ya. Jadi kambuh lagi asam lambungnya. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa teman-teman pahami gimana makannya. Jadi saya ingatkan lagi, untuk makanan itu cocok-cocokan ya. Teman-teman bisa coba aja kalau misalnya muncul sensasi, hentikan. Kalau aman, lanjutkan. Kemudian yang masih banyak sensasi, apalagi yang ada sensasi di lambung, walaupun kadang baik kadang tidak, itu jangan makan pantangan dulu ya, sekitar 3 bulanan gitu. Bukan berarti kita makan nasi putih aja gitu ya, tetap ada proteinnya gitu. Yang penting seperti yang saya bilang tadi, jangan berlebihan segala sesuatunya. Jadi boleh sedikit-sedikit gitu supaya ada selera makan. Nah, kira-kira seperti itu dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan teman-teman, saya diganggu lagi nih sama kucing ini. Nah,
Nah, sekian dulu video saya. Jangan lupa dukung channel saya ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.